Jemaah yang berbahagia, halaman 95 bercakap tentang iman. Iman ini dia tak nampak, abstrak. Dia tak boleh nak tunjuk macam mana bentuk iman. Dia ditanam dalam hati. Iman itu letaknya dalam hati atau dalam kalbu. Dia tidak nampak. Saya kasih contoh yang selalu saya buat contoh lah, yang senang. Lampu ni hidup, karan kipas itu hidup. Kenapa boleh hidup? Karena ada karan. Ya kan? Karena ada karan dia hidup. Nah, karan itu tidak nampak. Membuktikan karan itu ada atau tidak, maka hidup lampu itu. Sama, iman itu pun tidak nampak. Untuk membuktikan iman itu ada atau tidak, maka hidup amalannya. Ada amal soleh yang dia buat, ya. Iman atau orang yang beriman itu dalam segi bahasa, iman itu adalah membenarkan keyakinan dalam hati. Iman dari segi bahasa membenarkan keyakinan dalam hati. Diucapkan dengan lisan, wa tasdiq biqalbi wa amala bil arkan. Itu istilahnya. Iman itu qaul bil lisan wa tasdiq biqalbi wa amala bil arkan. Di sini jelaskan bahwa iman itu dinyatakan dengan lisan, meyakini dalam hati, dan mewujudkan dalam perbuatan. Sempurna iman itu. Tapi kalau hanya mengatakan aku beriman, tapi tidak wujud amal ibadahnya, tidak wujud amal solehnya, maka imannya itu tidak sempurna. Nah, dalam Al-Quran, kita baca beberapa ayat Quran ini. Satu, surah Ali Imran 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Betulkan baca, kadang-kadang orang baca a'u, bukan a'u, alif. Betulkan. Selalu orang baca a'udzu billahi min, bukan a'u. Alif. A'u, a'u, jangan a'u. Orang sengau lah dah. Selalu saya dengar orang baca tu. A'udzu billahi, apalah a'u pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadang orang baca saya dengarlah, baca Fatihah, entah bismillah ke similah yang dibaca dia kadang. Ya kan? Dengarlah betul-betul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ke bismillah? Bismillah. Jangan similah. Pula similah pula. Similah kat dapur masak tu. Kadang bacaannya itu dibetulkanlah. Ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Baik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu, kata Allah, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan dari sekian banyak manusia, dari sekian banyak umat. Maka kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam adalah umat yang terbaik dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Ucapannya alhamdulillah. Dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu hendaklah kita selalu mengajak orang berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar. Ini kita bahas sedikit. Rumah tangga ni, kita tak usah cerita yang besar-besar dululah, cerita di rumah lah. Rumah tangga itu akan jadi baik kalau dalam rumah tangga itu selalu melakukan kebaikan, mengajak berbuat baik. Suami ajak isteri buat baik, isteri ajak suami buat baik, seorang ayah ajak anak berbuat baik. Saya selalu kata begini, kadang-kadang ada orang cakap begini, alah, dia pandai ngajak kita buat baik, dia pun tak baik. Selalu orang cakap gitu, ngajak kita, suruh kita buat baik, dia je belum tentu baik. Jemaah, kalau nak tunggu orang baik sangat baru boleh kasih nasihat, maka tak ada orang yang nak kasih nasihat. Sebab kita ni, pepatah mengatakan apa? Saya selalu sampaikan, segemuk-gemuk ikan ada tulangnya, sekurus-kurus ikan ada dagingnya, sebaik-baik orang ada salahnya, sesalah-salah orang pun ada baiknya. Jadi kalau nak tunggu orang baik betul-betul, tak ada salah, baru nak kasih nasihat, baru boleh kasih nasihat, saya pun tak boleh kasih nasihat. Mana ada orang baik sangat? Ada je kadang-kadang salah ni. Kadang tak sengaja kita buat salah tu. Tugas suami, dia boleh mengajar isteri, tapi tugas isteri dia selalu mengingatkan suaminya. Kalau suami lambat solat, ingatkan, bang, tidak zuhur ni, belum lagi, rayu sikit lah, ayang sikit masalahnya, panggil sayang lah sikit, ayang, solat, jangan tak solat, nanti masuk neraka, ya kan? Buat gurau, ajak buat baik. Ada anak, barangkali anak perempuan kita, ingat betul-betul. Saya selalu mengatakan, kalau anak gadis lah, dia buka aurat ke mana-mana, sementara orang tuanya diam, tidak memberitahu, tidak memberikan hukum kepadanya bahwa tutup aurat bagi seorang perempuan itu wajib. Berapa banyak dosa orang tua dia dapat. Saya dah bagi tahu, Ustaz, tugas kita bagi tahu, tugas kita mengajar. Soal dia nak amalkan atau tidak, dia terima atau tidak, itu bukan urusan kita. Hidayah urusan Allah itu. Yang penting kita dah didik, kita dah bagi tahu, gugur kewajipan kita. Gugur kewajipan kita. Jadi di mana-mana kita bergaul, berkawan, selagi kita suka mengajak orang berbuat baik,
mencegah orang berbuat salah, maka kita adalah umat yang terbaik, termasuk rumah tangga yang terbaik. Dan beriman kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, mari kita sejenak berfikir, kenapa kita datang ke masjid pagi-pagi begini? Kenapa kita bangun tengah malam solat tahajud? Kenapa kita ingin bersedekah? Kenapa kita ingin solat? Karena kita sangat yakin, karena kita percaya bahawa ada kehidupan selepas dunia ini. Kita ini hidup, kita tengok ya, saya ulang balik biar kita faham. Pertama, manusia itu hidup, ni cerita keimanan. Pertama, manusia itu hidup di alam roh. Di alam roh. Itu pertama. Lalu masuk ke alam rahim lewat persetubuhan yang halal. Berapa lama di alam rahim? Ya, 9 bulan, 10 bulan. Lalu pindah ke alam dunia lewat pintu kelahiran. Berapa lama kita di alam dunia ini? Ya, mungkin 70 tahun, 60 tahun, tergantung ajal. Ya, mungkin 80 tahun, tapi yang pasti saya ingatkan kita semua, termasuk diri saya, umur kita semakin pendek. Kita ni mengejar maut, apalagi umur dah di atas 60, di atas 70. Ini kalau ibarat bateri ya, low betul dah ni. Ini bukan usia emas, dah usia intan kita ini. Mahal betul. Mahal betul kita ini dah. Sekarang waktu berjalan pantas. 5 tahun yang lalu tu macam baru semalam rasanya. Ya kan? Sekarang umur dah 75, 70. Saya tak tahu apakah boleh sampai 80 atau 2-3 tahun lagi kita pergi, mana kita tahu. Berapa lama Allah yang tahu. Nah, nanti dari alam dunia kita akan pergi ke alam barzah, alam kubur. Itu pasti itu. Kita lewati itu. Mau atau tak mau, kita lewat. Nah, dari alam barzah, alam kubur, baru menuju alam akhirat. Mesti kita lewat lagi. Barulah menuju alam kekal abadi, surga atau neraka. Sama kan? Ibarat kita naik MRT, katalah dari Bukit Panjang nak pergi mana? Nak pergi Orchard, mesti lewat beberapa stesen. Ya kan? Mesti lewat itu, dan itu harus dilewati dan berhenti. Orang beriman yakin betul itu, bahawa kita akan pindah nanti ke alam kubur. Ya, mati, saya ulang balik, mati bukan akhir dari kehidupan, bukan. Mati itu adalah awal dari kehidupan yang baru. Ya. Saya minggu ini 2 orang yang saya sayangi kembali ke rahmatullah. Ya. Satu ponakan saya, kecil dengan saya, Sabtu yang lalu. Jumaat yang lalu, kakak di atas saya, dulu kalau ada acara dia suka masak tu. Asal ada acara Singapura dia suka masak. Pas di atas saya, baru saja kembali ke rahmatullah. Cuma saya tak sempat tengok, saya baru balik saja. Hari malam ketiga baru saya dapat berkunjung takziah. Jumaat semalam baru saya sampai Singapura. Dan itu pasti, kita menangis ke, kita tak suka, tetap sampai. Nah, berapa lama di alam kubur kita tak tahu. Cuman saya ingatkan begini, seorang banduan, kalau ditanya, banduan tahu, banduan orang dalam penjara lah. Orang dalam penjara, pertama sekali masuk penjara, tanya dia, macam mana
engkau menghadapi malam pertama dalam penjara, pasti dia cakap siksa, azab, nyamuk tak boleh tahan. Lama betul lah menunggu pagi, terasa lama pagi itu, ya kan? Tapi tanyalah pengantin baru bagaimana malam pertama, dia akan katakan tak tahu nak cakap lah, happy betul lah, tahu-tahu dah siang aja, tak sadar, karena dia menikmati malam itu. Sementara orang penjara dia sedang diazab. Sama, kalau orang diazab dalam kubur, kiamat itu lama itu, dia terasa lama kiamat itu. Tapi bagi orang yang mendapat nikmat, kiamat sekejap. Kenapa? Karena dia menikmati alam kubur. Makanya selalu saya ingatkan kita, ya, sebagai seorang anak, kita pasti seorang anak lah, jangan pernah melupakan selepas solat. Saya ulangi balik biar faham. Sebagai seorang anak, jangan lupa selepas solat, jangan lupa doakanlah mak bapak. Andai kata mak bapak kita dalam kubur, naudzubillah min zalik, katakanlah sedang diazab, naudzubillah min zalik, ketika kita berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tuaku, atau Allahumma ighfirli dzunubi, kita baca doa, ketika itu azab tertahan azabnya. Sehingga ditanya, kenapa? Anakmu sedang berdoa. Dan hari-hari orang tua kita berharap doa kita, hari-hari. Orang-orang yang kita sayangi, pasangan hidup kita yang telah pergi dahulu, itu sangat berharap. Kalau boleh dia cakaplah, kau lupa dengan aku, itu rumah yang kau duduk tu siapa dulu beli, itu tempat itu siapa dulu bayar, aku bayar. Takkan lupa dengan aku. Jangan pernah lupa, saya katakan. Sampai tak ustaz doa pada orang mati, sampai. Kalau ada orang cakap doa pada orang mati tak sampai, pergi tanya dia besok. Saya selalu ingatkan, bukan marah, bagi tahu. Kalau ada lah orang cakap doa pada orang mati tak sampai, tanya dia, engkau besok solat, besok engkau meninggal nak disembayangkan ke tidak? Nak disolatkan ke tidak? Solatkan. Habis solat itu kan doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya kan? Kalau lelaki, kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Kalau tak sampai macam mana? Takkan disuruh. Oh, laki-laki apa tadi? Allahumma ighfir lahu. Perempuan, Allahumma ighfir laha. Kalau bapa, tak poning ke pada bapa ni apa pula ni, apa Allahumma ighfir lahu, pula dah. Tak, Allahumma ighfir lahu je. Setiap hari kita doakan selepas solat terutama itu. Apa kata Ibnu Abbas? Seseorang yang bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur pada orang tuanya, maka syukurnya ditolak oleh Allah. Sebaliknya, orang yang bersyukur pada orang tua tapi tak bersyukur pada Allah, juga syukurnya ditolak. Lalu Ibnu Abbas menjelaskan bagaimana cara bersyukur kepada Allah, bagaimana cara bersyukur pada orang tua. Bersyukur kepada Allah, laksanakan solat fardu 5 waktu. Selepas solat, doakanlah mak bapak. Itulah tanda engkau bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kenapa kita buat baik? Kerana kita yakin ada kehidupan
setelah ini nanti. Wa tu'minuna billah, kita beriman kepada Allah, kita yakin akan ada hari pembalasan, kita yakin betul itu. Itulah iman. Kenapa kita datang pagi-pagi ngaji, nanti hari apa datang lagi dengan ustaz ini, dengan ustaz itu mengaji? Kenapa? Karena kita tahu fadilah menuntut ilmu, besar pahalanya itu. Kita tahu bahawa ada kehidupan setelah dunia ini, dan itu pasti. Kalau kita sedikit saja ayat kita baca, kita dah yakin Allah itu ada. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah, pasti mati. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ada tak yang tak mati kita tengok? Tak ada. Mati semua. Itu membuktikan Allah itu wujud. Ya. Dalam Al-Quran halaman 96, surah An-Nisa ayat 170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rusul. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu. Itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah keputusan Allah, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allahu Akbar walillahil hamd. Merinding bulu tengkuk baca ayat ini. Sesungguhnya telah datang Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu, membawa kebenaran ajaran Islam. Jemaah, saya mau jelaskan sedikit di sini. Sunnah Rasulullah, kita mencintai Allah, iya. Mencintai Rasulullah, betul. Saya mau tanya jemaah, apakah kita betul-betul cinta Allah dan Rasul? Saya tanya dulu. Kata Nabi Rasulullah mengatakan apa? Tidak sempurna iman seseorang. Saya ulang balik, tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai Allah dan Rasul melebihi cintanya pada yang lain. Kita harus mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada suami. Betul. Seorang suami harus mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada istrinya. Tapi betul atau tidak, itu persoalannya lain itu. Kalau kita contoh-contohlah, barangkali ini selalu saya ulang-ulang. Ketika kita jatuh cinta dulu macam mana? Kalau berjanji, oi nak tepat waktu, tak boleh tak tepat. Kalau dia cakap, okey, nanti malam kita tunggu jumpa dekat panggung wayang KT, okey? Atau jangan lupa pukul 12 nanti saya tunggu kat Woodland MRT station. Berapa? Pukul 12. Pukul berapa sampai? Sebelum 12 dah sampai lah.
Ya kan? Kenapa nak jaga hati orang yang kita cintai? Jangan lupa pukul 5 nanti kat Yuchat Komplek. Pukul berapa sampai? 4.30 dah duduk kat sana. Biar cepat, jangan lambat. Tapi kenapa kita tidak mau tepat waktu dalam solat? Ya kan? Kerana kita tidak mencintai Allah dan Rasul sepenuhnya lah, saya kata. Barangkali termasuk saya lah, saya katakan, yang suka melambat-lambatkan waktu solat. Bayangkan, kalau selalu lambat, apa katanya? Umpamanya lah, kalau kita janji jam 4 datang pukul 5, janji dengan orang kita sayang pukul 3, janji pukul 4. Kalau selalu buat, dia cakap apa? Apalah awak ni, janji tak pernah tepat waktu lah. Betul tak? Macam mana tu? Kita solat asar kadang dah pukul 6.30 baru asar. Zuhur dah pukul 3 baru zuhur. Subuh dah dekat pukul 7 baru subuh. Memanglah ada waktu, saya faham lah. Ada waktu. Tapi dah waktu-waktu darurat. Ya. Saya cerita sedikit. Ini sekedar cerita. Mungkin pernah saya sampaikan di sini. Satu hari saya berangkat ke Jakarta. Ini cerita buat renungan kita lah. Saya berangkat ke Jakarta pukul 2. Pukul 2 berangkat. Pukul berapa saya harus sampai di airport Changi? Pukul 1. Takut ketinggalan pesawat. Begitulah saya. Saya tak kutuk orang, kutuk diri saya lah. Pukul 1 saya mesti ada airport. Kalau tak ada nanti saya ketinggalan pesawat. Satu hari saya berangkat, tengah jalan jam. Ada accident lah di tengah jalan. Agak lambat. Sampai di airport saya pukul 1.30 lah. Lagi setengah jam. Itu dah di-announce. Penumpang Garuda Indonesia Airways segera masuk ruangan tunggu. Saya lagi nak checking, lari-lari. Saya dah lah semput lari macam mengah-mengah lah saya. Saya pun check-in gitu. Habis tu kena panggil lari lagi tu. Nak pergi ruangan tunggu. Baru nak duduk ruangan tunggu, bagi tahu penumpang silakan naik pesawat. Saya lagi tak boleh nak bergerak. Saya adalah penumpang terakhir naik. Begitu sampai je saya duduk, air mata saya jatuh. Saya nangis di situ. Nangis saya. Sehingga apa istilahnya tu, pramugari tu agak heran kenapa lah orang tua dia nangis pula. Mati bini ke apa ke. Saya menangis kenapa? Sedih saya. Saya tahan berlari, takut ketinggalan pesawat. Saya bila cakap dengan Allah, ya Allah, hari ini aku betul-betul malu dengan Engkau. Hari ini aku betul-betul malu dengan Engkau. Aku lari penat, aku lari termengah-mengah karena takut ketinggalan pesawat. Tapi aku tak pernah lari termengah-mengah takut ketinggalan solat berjamaah. Itulah aku. Situ saya menangis itu. Saya tahan lari, napas sesak kerana takut ketinggalan pesawat. Tapi saya tak pernah menangis, tak pernah sedih, termengah-mengah kerana ketinggalan, takut ketinggalan solat berjamaah. Kadang dah imam dah rakaat pertama baru saya datang, ya kan? Itu sedih. Allahu Akbar. Masih mementingkan dunia, saya katakan. Kita tak usah nyalakan orang kita lah, kita bincang diri kita.
Sadar kita. Ya. Di sini dikatakan apa? Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Jamaah, Allah yang menciptakan manusia. Mana mungkin Allah memberikan sebuah peraturan, yaitu agama, yang merosakkan manusia? Tak mungkin. Maka Allah turunkan peraturan, Allah turunkan aturan, yaitu agama Islam yang sesuai dengan keperluan manusia. Tolong sebutkan dengan saya, apa perintah Islam, apa perintah Allah yang memberatkan kita? Katakanlah. Katakan. Haji Pak Ustaz berat betul lah, 25,000 sekarang. Paling murah 20, 15 lah kata. Ada yang berangkat 15,000, 14 hari kan. Berat Ustaz. Oh, baik. Berat ya. Itu haji bagi yang mampu. Kalau kau tak mampu, tak usah pergi. Apa berat? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak pernah beratkan kamu. Ustaz, bapa saya dah stroke Ustaz. Tapi dia dulu kaya Ustaz, duit banyak, dah stroke. Tak boleh bergerak Ustaz. Macam mana nak pergi haji? Badalkan haji dia. Kerana badal haji bukan hanya untuk orang yang meninggal, orang yang sakit pun, yang tidak memungkinkan dia berjalan di situ. Dah tersadai dekat tempat tidur, tak boleh bergerak. Mandi pun dimandikan, makan disuapkan, maka dia boleh dibadalkan. Mana ada ajaran Islam yang menyusahkan? Tak ada. Carilah. Menutup aurat bagi seorang wanita, apa beratnya? Tak ada yang berat di situ. Tinggal lagi mau atau tak mau, itu aja masalah sekarang. Tinggal lagi mau atau tak mau. Apa kata Allah? Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Allahu Akbar. Andai kata kita tak buat pun, okeylah. Allah perintahkan kita, Allah kasih kita rezeki, Allah suruh pergi haji. Allah kasih rezeki, Allah suruh keluarkan zakat. Okey, kita tak keluarkan zakat. Mungkin ada orang tak pergi haji, mungkin dia tak solat, mungkin dia tak puasa. Artinya apa? Dia tak pernah ikut peraturan agama. Kata Allah, engkau kafir pun, engkau engkar pun, tak merugikan aku, kata Allah. Allah tak rugi. Siapa yang rugi? Kita juga. Itulah doa Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Camkan baik-baik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jemaat, Alhamdulillah. Jemaah berbahagia. Nabi Adam dalam kitab dikatakan diampunkan Allah waktu maghrib. Maka bacalah doa itu selepas salat maghrib. Semoga Allah ampunkan kita macam mana diampunkan Nabi Adam. Jadi selepas salat maghrib baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Tengok Nabi Adam, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Dia bersalah, dia berdosa.
Karena dia bersalah, itulah dia dikeluarkan dari surga. Jadi dia telah menzalimi diri dia. Maksudnya apa? Ingat, setiap kesalahan yang kita lakukan, setiap maksiat yang kita buat, sebenarnya kita sedang menzalimi diri kita. Semakin banyak salah kita buat, semakin banyak dosa kita buat, semakin banyak maksiat kita buat, semakin banyak kita menzalimi diri kita. Okey, saya mengumpat Haji Jamilah sekarang. Saya umpat beliau. Saya katalah macam-macam, debak-debu. Sekarang saya tanya, saya telah menzalimi diri siapa? Diri Haji Jamilah atau diri saya? Diri saya. Karena saya dapat dosa kan? Saya dapat murka Allah. Dapat murka Allah saya. Haji Jamilah tidak, dia dapat pahala. Semakin banyak saya mengata-ngata orang, semakin banyak saya mencela orang, semakin banyak saya menzalimi diri saya. Alhamdulillah, rajin bersin pula dia pagi ni. Tak rugi Allah. Satu rumah tak solat, Allah rugi ke? Tak. Yang rugi kita juga. Berapa banyak orang dalam kubur sekarang menjerit, menangis, menyesal. Menyesal. Kenapa? Kerana kurang amal. Kita yang masih ada sekarang di dunia ni, inilah peluang kita, terutama kita yang umur sudah lanjut. Jadi sekali lagi, kalaupun kita engkar kepada Allah, sedikit pun tidak merugikan Allah. Sebaliknya kalau kita taat, yang beruntung siapa? Kita juga. Memang heran kita. Kita hidup nak untung, hidup. Aduh, saya kadang susah nak cakap. Kadang orang Jawa cakap very funny lah. Lucu kadang-kadang. Kita hidup nak senang. Ya kan? Di akhirat nak senang, nak masuk surga. Tapi beramal tak mau, kan aneh rasanya. Macam mana tu? Dia gaji mau tapi kerja tanda. Itu apa cakap Jawa tu? Funny kan? Apa bahasa Jawa? Very funny lah you. Ya kan? Mau gaji tapi tak mau kerja, apa tu? Ingin masuk surga tapi tidak mau beramal. Aneh. Bin ajaib. Dalam Al-Quran, ambil satu ayat lagi lah. Surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. InsyaAllah nanti ini Sabtu depan kita bahas ayat ini, InsyaAllah ya. Kita ngaji tu selama-lama, yang penting faham.